Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biologi Kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya selaku ketua kelompok bernama Rafif Omong Khairuddin. Saya Indira Raisa Sabila. Saya Sinta Nurina Agustin. Saya Yunis Arneta. Saya Saska Adisyani Zahira. Dan satu lagi anggota kelompok kami yang bernama Mirza Zahi berhalangan hadir karena dia mengalami sakit. Selamat malam. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah kesatuan fungsional yang terdiri dari semua makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan tak hidup atau komponen abiotik yang saling berinteraksi di suatu wilayah tertentu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah bagian yang tak hidup dari lingkungan yang memengaruhi organisme hidup dan fungsi ekosistem. Di sini saya mau menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Dimulai dari produsen yaitu makanan, kemudian ke konsumen yaitu hewan, dan berakhir di pengurai yaitu decomposer. Saya ingin menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah konsep dalam ekologi yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan Antara berbagai organisme dalam suatu ekosistem yang membentuk jaring-jaring kompleks dalam suatu rantai makanan yang saling berhubungan. Biawak dengan nama latin Varanus salvator merupakan reptil besar yang dapat ditemukan di ekosistem danau, terutama di daerah tepian yang memiliki vegetasi lebat. Sebagai konsumen sekunder atau tersier, biawak memangsa ikan, amfibi, burung, dan hewan kecil lainnya yang hidup di sekitar danau. Peran biawak dalam menjaga ekosistem danau penting untuk menjaga keseimbangan populasi hewan lain, sehingga dapat membantu menjaga kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Dalam ekosistem danau, jamur dengan nama latin Pumi berperan sebagai decomposer yang menguraikan bahan organik seperti daun, ranting, dan sisa-sisa organisme mati. Mereka membantu mendaur ulang nutrien kembali ke dalam ekosistem sehingga mendukung kehidupan organisme lain. Dalam ekosistem danau, cacing tanah dengan nama latin Lumbricina berperan sebagai pemakan detritus. Mereka mengonsumsi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk di dasar danau. Peran ini sangat penting untuk mempercepat dekomposisi bahan organik dan membantu menyuburkan sedimen serta memperbaiki struktur tanah. Ikan sapu-sapu atau Heportumus plesotumus adalah ikan air tawar yang sering ditemukan dalam ekosistem danau. Mereka dikenal sebagai pemakan detritus dan alga serta berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan perairan dengan memakan sisa-sisa organik dan lapisan alga yang tumbuh di permukaan batu-batu tanaman air. Ikan ini juga memiliki kemampuan untuk hidup di lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Sebagai bagian dari rantai makanan, ikan sapu-sapu membantu dalam mendaur ulang bahan organik dan mendukung kesehatan ekosistem danau. Lebah dengan nama latin Anthophila, meskipun ia lebih dikenal di ekosistem daratan, ia juga memiliki peran penting di sekitar ekosistem danau, terutama dalam hal penyerbukan. Lebah membantu dalam penyerbukan tanaman berbunga di sepanjang tepi danau atau rawa, yang mendukung keberagaman tanaman di area tersebut. Mereka juga menjadi bagian dari rantai makanan, menjadi sumber makanan seperti burung, capung, dan serangga lainnya. Kadal atau Lacertilia dalam ekosistem danau berperan sebagai predator kecil yang memangsa serangga, cacing, dan invertebrata lain di sekitar tepi danau. Mereka membantu mengontrol populasi serangga serta menjadi bagian dari rantai makanan sebagai mangsa burung atau reptil pemangsa lainnya. Keberadaan kadal mencerminkan keseimbangan ekosistem darat pinggiran danau yang sehat. Dalam ekosistem danau, lumut atau Bryophyta berperan penting dalam menjaga kelembapan lingkungan, mencegah erosi tanah di tepi danau,
serta membantu proses retensi air. Lumut juga menciptakan mikrohabitat bagi organisme kecil seperti serangga dan larva, serta berkontribusi pada siklus nutrien melalui dekomposisi organik. Keberadaan Bryophyta mencerminkan kondisi lingkungan yang lembab dan relatif bersih di sekitar danau. Tanaman bunga Taiwan Beauty dengan nama latin Covia hysopifolia adalah tanaman semak hias yang sering tumbuh di sekitar ekosistem danau, terutama di area taman atau jalur hijau. Tanaman ini memiliki bunga kecil berwarna ungu, merah muda, putih, bahkan lavender, dan berperan dalam mendukung keanekaragaman hayati dengan menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Selain fungsi estetikanya, Covia hysopifolia juga membantu mencegah erosi tanah di tepi danau melalui akar-akar rapatnya yang menahan tanah. Ikan atau Pisces dalam ekosistem danau berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, baik sebagai pemangsa maupun mangsa. Mereka mengontrol populasi plankton, serangga air, dan hewan kecil lainnya, serta menjadi sumber makanan bagi burung, air, dan predator lain. Selain itu, ikan membantu mendaur ulang nutrien di perairan dan mendukung produktivitas ekosistem. Contoh, ikan yang umum di danau adalah ikan mujair dengan nama latin Oreochromis mozambicus, ikan nila dengan nama latin Oreochromis nilaticus, serta ikan gabus dengan nama latin Channa striata. Capung dalam ekosistem danau dengan nama latin Anak junius berperan penting sebagai predator baik dalam bentuk larva maupun dewasa. Larva capung hidup di dasar perairan dan memangsa berbagai invertebrata air seperti jentik, nyamuk, dan udang kecil. Sementara capung dewasa berburu serangga terbang di sekitar danau, seperti nyamuk, lalat, lebah, dan kupu-kupu. Keberadaan capung membantu mengendalikan populasi serangga dan menjaga keseimbangan ekosistem danau. Keong danau dengan nama latin Pomesia canaliculata adalah jenis keong air tawar yang sering ditemukan di ekosistem danau. Keong ini berperan sebagai pemakan detritus dan tumbuhan air, membantu dalam proses dekomposisi dan menjaga kebersihan ekosistem perairan. Namun karena kemampuan yang cepat berkembang biak, keong ini juga bisa menjadi hama bagi tanaman air di danau jika populasinya tidak terkendali. Keberadaannya dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem danau. Ikan cere dengan nama latin Gambusia affinis adalah ikan kecil yang sering ditemukan di ekosistem danau, terutama di perairan yang tenang dan kaya akan tumbuhan air. Ikan ini dikenal sebagai pemakan serangga air kecil, termasuk jentik nyamuk yang membantu mengendalikan populasi nyamuk di sekitar danau. Ikan cere juga menjadi mangsa bagi predator yang lebih besar, sehingga memainkan peran penting dalam rantai makanan ekosistem perairan. Kupu-kupu yang termasuk dalam ordo Lepidoptera berperan penting dalam ekosistem danau sebagai penyerbuk. Mereka mengumpulkan nektar dari bunga yang tumbuh di sekitar tepi danau, mendukung proses penyerbukan esensial bagi banyak tanaman. Selain itu, kupu-kupu juga menjadi mangsa bagi predator seperti burung dan laba-laba. Kehadiran mereka memperkaya keanekaragaman hayati dan menunjukkan ekosistem yang sehat di sekitar danau.